Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang pemuda ini sedang mengikuti kejuaraan catur nih geng. Dia cukup mahir dalam bermain catur, tapi karena tidak fokus melihat mantan pacarnya, akhirnya dia cuma bisa dapat juara kedua geng. Hidupnya itu serba kekurangan ya geng, tapi ibunya terus berjuang meskipun dia adalah seorang single mom ya. Rumahnya juga tidak begitu baik, tapi ya bisa berteduh. Ibunya sempat putus asa dan mencoba bunuh diri ketika sedang hamil besar ya, tapi dia selamat dan anaknya juga bisa lahir dengan selamat. Dia pun kemudian memutuskan untuk membesarkan anaknya dengan baik ya geng. Toy dan ibunya ini hidup bahagia meskipun mereka harus bertahan hidup dengan menjual tiket lotre, tetapi ibunya terjebak ke dalam gorong-gorong yang membuat pinggangnya bergeser dan tidak bisa berjualan lagi geng. Ibunya menjahit baju dan Toy menemaninya untuk mengantarkan. Selain itu dia juga menggantikan ibunya untuk berjualan tiket lotre, tapi karena kegantengannya dia banyak ditaksir orang nih geng. Ibunya kemudian berpesan untuk tidak menjual tiket nomor 5 ya, karena sudah ada yang memesannya geng. Setelah pulang, mereka kedatangan 2 orang debt collector yang menagih hutang. Karena belum bisa bayar, mereka pun diberi pelajaran, tapi Toy melawan dengan menggunakan setrika dan juga kipas angin. Tapi sialnya listrik malah mati karena belum dibayar listriknya sama ibunya ya geng. Mereka pun kejar-kejaran dan akhirnya Toy tersudut di sebuah gang. Tak lama polisi datang bukan untuk membela mereka, malah membeli tiket lotre nih geng. Kotak lotrenya kemudian dirampas oleh geng Mei. Toy pun bingung bagaimana menjelaskan kepada ibunya ya. Dan tiba-tiba ibunya malah mengatakan kalau mereka menang hadiah utama dari tiket lotre yang mereka simpan tadi ya. Toy bingung dong, bukannya seneng malahan. Mereka ini akan kabur geng karena takut digerebek massa setelah tiketnya hilang ya. Tapi tiba-tiba yang membeli tiket yang memesannya sudah datang. Yang pertama adalah Wen, dia bercita-cita sebagai seorang aktor terkenal ya, tapi aktingnya cuma ditembak terus. Yang kedua adalah Kung, dia mirip dengan seorang petinju terkenal, tetapi Kung ini cuma sales dari obat pembersih WC geng. Sumpah gak mau makan kalau ingat kejadian ini geng. Yang ketiga adalah Zoe, dia bekerja sebagai SPG dan dia harus menghidupi adiknya dan juga sebagai orang tuanya ya. Sebentar. Ini mau digantiin gak mbak? Rupanya cita-cita Zoe ini untuk operasi payudara geng, karena semakin besar semakin banyak kerjaan. Zoe menyarankan untuk menyusup ke markas geng Mi dan mencuri kotak lotrenya tadi geng. Mereka berlima kemudian sepakat untuk mengambil kembali tiket lotre yang dicuri geng. Dan yang satu ini belum dikenalin ya, namanya adalah Beat. Di malam hari Toy ini tidak bisa tidur dan memikirkan bagaimana caranya dia bisa menyusup ke sana ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari info terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitar pabrik geng Mi berada. Setelah mendapatkan cukup informasi, mereka pun mulai beraksi geng. Toy dan Beat bertugas mencari lokasi di mana kunci berangkas berada. Zoe bertugas menyewa mobil, sedangkan Wen bertugas untuk menyewa pakaian. Dan Kung bertugas untuk merubah wajahnya seperti petinju profesional ya. Malam harinya Toy dinasihati ibunya bahwa rencananya akan sangat beresiko, berbeda dengan main catur, tapi Toy meyakinkan bahwa jika tidak nekat mereka tidak akan berhasil mendapatkan apa-apa dan tetap hidup susah geng. Aksi dimulai, Zoe berpakaian seksi sebagai seorang sekretaris dari Wen yang juga seorang anggota dewan. Setelah bertemu bos Cie, Wen mengatakan ingin kembang api untuk istrinya dengan berapapun harganya ya. Wen juga mengatakan bahwa dia membawa seorang petinju profesional ya, padahal dia adalah petinju KW. Bos Cie kemudian menyetujui untuk bertarung, sedangkan Toy dan juga Beat malah pergi berdua untuk beli es krim nih. Weh, boleh juga alasannya geng. Mei ini ternyata penasaran dengan tiket lotre. Dia berpikir kalau tiketnya ada yang menang, tapi Sam mulai datang dan menyuruh dia pergi. Mei ini menjelaskan bahwa dia takut dengan Sam karena Sam itu bertugas sebagai eksekutor geng.
Di atap gedung, Toy dan juga Beat ini sedang makan es krim sambil melihat pemandangan. Toy pun bermimpi bagaimana rasanya hidup di gedung-gedung tinggi, tapi si Beat malah mengeluh karena mungkin di sana ada orang yang telah menabrak ayahnya ya. Melihat Beat yang sedih, Toy menghiburnya dan mengajak untuk bersiul, geng, karena setiap kali dia sedih, dia akan bersiul, dan juga bahagia dia juga akan bersiul. Iya, mereka ini mulai ada chemistry gimana gitu, geng, kayaknya. Setelah puas memandangi sunset malamnya, Toy dan juga Beat mulai menyusup ke dalam gudang. Sedangkan kelompok Zoe malah takut dan ngajak kabur, tetapi keburu bos Cie datang dengan membawa petinjunya ke sana, geng. Setelah menyerahkan taruhannya, bos Cie ini mengatakan kalau mereka menang akan mendapatkan kembang apinya secara gratis, geng. Tapi si Kaung malah takut karena yang dibawa bos Cie adalah juara tinju MMA ya. Tetapi Zoe terus meyakinkan Kaung untuk bertarung, dan Wen pun memberikan pelembab bibir yang katanya ajaib, geng, padahal itu pelembab bibir biasa ya. Dan lucunya ini si Kaung malah percaya, geng. Pertarungan pun dimulai dengan sengit sekali ya. Di tengah-tengah pertarungan yang berjalan cukup lancar, Zoe ditelepon untuk segera melancarkan rencana mereka berikutnya, dan dia pun membawa Mei untuk mengambil kunci yang dibawa oleh Mei. Tetapi karena gagal, Toy ikut membantu dan mereka berhasil mengambil kunci dari Mei setelah melakukan pertempuran sedikit, geng ya. Toy dan Beat kemudian bertugas untuk membawa kunci untuk membuka gudang yang ada berangkasnya ya. Sialnya gemboknya adalah di sidik jari, jadi dia harus membawa tubuh Mei ke sana. Beat langsung membobol gudang, sementara Sam diberitahu kalau petinju yang asli sedang live stream. Akhirnya Beat berhasil membuka gudang dan tidak menemukan kotak lotrenya karena sudah dicuri terlebih dahulu oleh si gendut yang sudah direncanakannya dari awal. Toy dan Beat kemudian diserang oleh Mi yang sudah sadar, dan rencana mereka pun akhirnya berantakan, geng. Wen dan Kong juga ketahuan karena petinju yang asli sedang live stream di TV. Bos Cie pun marah besar kepada Wen dong, karena sudah berani menipunya. Sementara itu Zoe bertemu dengan si gendut yang tidak sengaja membawa lotrenya. Mereka pun berebut tiket lotre. Sedangkan Toy dan juga Beat masih bertarung dengan Mi. Akhirnya mereka mengalahkannya dengan disetrum. Kejadian pun terjadi, geng. Si gendut berhasil dikalahkan dengan disetrum, geng. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan tiket lotre yang mereka cari selama ini. Tetapi keberhasilan tidak berlangsung lama karena mereka dijegat oleh Sam yang membawa pistol, geng. Toy ini ternyata sudah menyiapkan rencana cadangan dengan menyuruh Zoe memasang bahan peledak sehingga ketika mereka dalam keadaan terdesak mereka bisa meledakkannya, geng. Setelah menyerahkan kotak tiketnya, tiba-tiba gudang pun meledak dengan hebatnya. Karena ledakan itu, mereka berlima akhirnya bisa selamat dengan membawa mobil yang ada di sana dan menuju ke tempat persembunyian. Semua orang pun terlihat bahagia ketika melihat kembang api yang begitu besar, nih. Toy berhasil mendapatkan tiket lotrenya, sementara bos mendapatkan kotak kosong. Wen ini tiba-tiba jatuh pingsan karena tertembak, yang padahal sebenarnya dia cuma pingsan karena sesak napas. Saat bahagia, ibu Toy ini malah disandra oleh Sam dan akhirnya dia harus menyerahkan tiketnya kepada Sam. Setelah berebut pistol, malah yang tertembak adalah ibunya Toy, geng. Sementara saat Toy akan ditembak oleh Sam malah berakhir ditembak oleh ketua geng judi bola dan tiketnya diambil oleh mereka. Ibu Toy harus segera dilarikan ke rumah sakit, sementara si Beat ini malah teringat dengan percakapan mereka yang ingin membelikan ibunya rumah ketika mendapatkan tiket lotrenya. Beat ini sepertinya mulai memendam rasa kepada si Toy ini, geng. Sang ibu akhirnya selamat setelah menjalani operasi dan berhasil dirawat selama beberapa bulan, sedangkan mereka yang berlima diinterogasi oleh polisi dan gudang pun ditutup, sementara bos Cie menjadi buron. Zoe itu sepertinya masih tak rela karena duitnya hilang ya, dan Toy berpikir untuk menjual mobil. Ketika membukanya mereka menemukan ayam milik bos Cie.
yang ternyata harga ayam itu sangat mahal, geng, sekitar 8 juta baht. Mereka pun menjualnya dan membagi hadiahnya. Kong membuka sasana tinju, sedangkan Wen menjadi artis terkenal, sementara Zoe berhasil menjadi SPG berkelas dan berhasil menyekolahkan adiknya ke sekolah internasional, dan juga berhasil menjual sebuah kapal selam, geng, seperti mimpinya. Sementara Toy dan ibunya membuka kios tiket lotre secara permanen. Tapi yang bikin sedih, Bit malah kalah dalam persidangan ketika menuntut orang yang menabrak ayahnya, geng ya. Sedangkan Toy kemudian mendatanginya lagi dan mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah misi. Bit menghubungi mereka bertiga dan akhirnya mereka pun kembali bersama untuk menghukum orang yang telah menabrak ayahnya Bit. Dan film pun berakhir. Itulah ceritanya, geng ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kesimpulannya bisa kita simpulkan sendiri ya, geng ya. Bingung, rada pusing mau nyimpulinya. Nah, yang penting mau beli tiket lotre juga nggak boleh ya. Mau ikut nyusup juga susah ya. Jadi silahkan simpulkan sendiri, geng ya. Terima kasih, matur suwun.